Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Pada kali ini kita akan membahas topik tentang kenapa kurikulum harus selalu berubah. Para penonton sekalian, sasaran yang akan kita berikan pada platform Merdeka Mengajar ini adalah seluruh guru SMK Negeri 1 Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Berikutnya, mengapa kurikulum itu harus berubah? Sebelum melangkah lebih jauh tentang mengapa kurikulum itu harus berubah, mari kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kurikulum itu. Kurikulum perlu berubah karena dunia dan kebutuhan masyarakat selalu berubah. Berikut ini beberapa alasan mengapa perubahan kurikulum itu diperlukan. Yang pertama adalah perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kurikulum harus selalu diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terbaru di ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ini memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia yang nyata. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial dan ekonomi. Masyarakat dan ekonomi juga berubah seiringan dengan waktu. Perubahan ini mempengaruhi pekerjaan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Sehingga kurikulum perlu disesuaikan dengan siswa dapat mempersiapkan diri untuk pekerjaan masa yang akan datang. Kurikulum perlu berubah karena dunia dan kebutuhan masyarakat selalu berubah. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan kurikulum itu diperlukan. Yang pertama, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kemudian, peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama adalah memandu desain pembelajaran. Kurikulum membantu dalam merancang program pembelajaran yang efektif. Ini mencakup pemilihan materi pelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Kemudian yang kedua, mengatur tujuan pendidikan. Kurikulum membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan spesifik. Ini menentukan apa yang diharapkan siswa pelajari dan sampai selama proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, memotivasi pembelajaran. Kurikulum yang dirancang dengan baik dapat merangsang minat dan motivasi siswa untuk belajar. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi evaluasi dan penilaian. Kurikulum memberikan dasar untuk pengembangan instrumen evaluasi dan penilaian. Ini membantu guru dan lembaga pendidikan menilai pencapaian siswa dan efektivitas program pendidikan. Saudara-saudara sekalian, terus mengapa kurikulum itu berubah? Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, alasan mengapa kurikulum berubah adalah perkembangan pengetahuan dan teknologi, kemudian perubahan sosial dan ekonomi. Kemudian kebutuhan individual siswa, karena setiap siswa memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda. Kurikulum fleksibel memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran dan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka. Kemudian persiapan untuk tantangan masa depan. Salah satu wujud kita menghadapi tantangan masa depan adalah dengan kurikulum selalu mengikuti perkembangan zaman yang harus dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan, termasuk masalah global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan revolusi teknologi.
Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Mengapa kurikulum perlu berubah? Pertama adalah karena standar pendidikan. Banyak negara memiliki standar pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh sekolah dan siswa. Perubahan kurikulum mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa standar ini terpenuhi. Kemudian, perkembangan zaman. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan kurikulum. Saudara-saudara sekalian, dapatkah kurikulum itu berubah? Tentunya kurikulum itu bisa berubah. Kurikulum operasional satuan pendidikan itu bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografisnya. Bagaimana cara mewujudkannya? Penting untuk diingat bahwa perubahan kurikulum memerlukan waktu dan komitmen dari banyak pihak, serta penyesuaian berkelanjutan, keterlibatan stakeholder, dan pendekatan yang terencana adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan perubahan kurikulum. Demikian alasan mengapa kurikulum harus berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.